Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Shalom. Coba kembali dalam sarapan rohani pagi GNHBN Base pada kesempatan ini. Kiranya saya jumpai Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita dan tetap semangat. Sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi ya Tuhan Yesus, selamat pagi ya Roh Kudus. Terpujilah Engkau ya Allah Tritunggal. Kami sungguh bersyukur ketika pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami diberikan kekuatan dan semangat yang baru. Semua oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami hari ini ya Tuhan, kami hendak mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya di dalam firman-Mu ada kuasa yang sanggup menguatkan, menghiburkan, memulihkan, bahkan mengubahkan setiap kami. Berfirmanlah ya Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini, Senin 12 Desember 2022, terambil dari dua pembacaan. Yang pertama dari kitab Mazmur pasal 31 ayat 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Buatlah wajahmu bercahaya atas hamba-Mu, selamatkanlah aku oleh kasih setiamu. Yang kedua Efesus 5 ayat 8a. Dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan sungguh membaca firman-Nya, terlebih yang melakukannya. Bapak Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, salah satu quote dari seorang tokoh pahlawan nasional Indonesia, yaitu Raden Ajeng Kartini, pernah mengatakan, habis gelap terbitlah terang. Habis gelap terbitlah terang. Hal ini senada dan seirama dengan pembacaan kita hari ini, bagaimana seorang Raja Daud yang saat itu sedang mengalami kesesakan oleh karena ia ditinggal dari orang-orang yang mengenalnya, dan dia mengalami celaan dari para lawannya. Dia merasakan kesesakan di dalam hatinya sehingga dia berkeluh kesah kepada Tuhan. Namun walaupun dia mengalami tekanan yang luar biasa, kesesakan yang besar dalam hidupnya, namun ia tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut, tidak menyerah, bahkan tidak menyalahkan Tuhan. Tetapi Daud justru percaya kepada Tuhan bahwa pasti akan ada secerca harapan. Tuhan akan menolongnya, Tuhan akan menyelamatkannya. Sehingga dia berkata, buatlah wajahmu bercahaya atas hamba-Mu dan selamatkanlah, tolonglah aku oleh kasih setiamu. Daud percaya bahwa di balik kesesakan yang dia alami akan ada kelegaan, akan ada terang Tuhan terbit atas hidupnya. Demikian juga dalam pembacaan kita Efesus 5 ayat 8a ini yang menyatakan bahwa kita harus hidup sebagai anak-anak terang. Ya, dulu kita memang ada di dalam kegelapan, kita di dalam perbudakan dosa, kita di dalam hukuman maut. Tetapi oleh karena Tuhan Yesus Kristus yang adalah terang dunia itu menyelamatkan kita, mengampuni segala dosa-dosa kita, sehingga kita tidak lagi di dalam kegelapan, tetapi kita dipindahkan ke dalam persekutuan dengan Allah yang menerima keselamatan yang kekal. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, habis gelap terbitlah terang. Oleh sebab itu yang pertama, apapun kondisi kita saat ini, mungkin kita di dalam situasi yang sangat buruk, bahkan kita dalam posisi yang terendah, tidak ada lagi harapan untuk menyelesaikan segala masalah. Tetapi percayalah Bapak Saudara bahwa Tuhan pasti hadir, Tuhan pasti membuka jalan. Keselamatan, terang itu akan dinyatakan bagi kita yang percaya kepada Dia. Kemudian yang kedua, kita sebagai anak-anak terang, mari kita berbuahkan terang itu sendiri, yaitu di dalam kebaikan, kebenaran, dan di dalam keadilan. Ketika Tuhan Yesus Kristus berkorban di atas bukit, Dia berfirman,
Orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Matius 5 ayat 15. Artinya kita sebagai anak terang harus menyatakan terang itu yang berbuahkan kebenaran, keadilan, dan kebaikan. Kemudian yang ketiga, marilah kita sungguh mempersiapkan hati kita menerima sang terang itu. Seperti introduce dalam minggu ini yang mengatakan, Yesaya 40 ayat 3 dan 10, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Lihat, itu Tuhan Allah, Ia datang dengan kekuatan. Ketika bangsa Israel mengalami pembuangan di Babel, Tuhan berfirman melalui Nabi Yesaya bahwa akan ada penghiburan dan pengharapan, di mana mereka akan dipulihkan dan mereka akan mengalami keselamatan. Tuhan yang akan menjadi gembala bagi umatnya. Oleh sebab itu, saudara, jangan sampai kita hanya menerima sang terang itu hanya di dalam pikiran kita saja, hanya di dalam melalui telinga kita saja, tetapi mari kita sungguh menerima sang terang itu di dalam hati kita. Selamat menyambut dan merayakan Natal. Biarlah kita menerima terang itu, percaya dan berbuahkan terang, dan kita mempersiapkan hati menyambut Dia. Saat teduh untuk kita semua. Ya Tuhan, hamba-Mu yang terbatas ini berhenti berbicara. Bila kuasa firman-Mu yang tak terbatas itu kiranya bekerja lebih jauh lagi dalam hati dan nurani kami ya Tuhan. Apapun keadaan kami saat ini ya Tuhan, sekalipun kami dalam keadaan terpuruk dan dalam situasi dan kondisi yang dalam titik yang terendah ya Tuhan, tidak ada harapan lagi. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau terang yang akan memberikan kami jalan keluar. Tuhan akan menyatakan pengharapan itu Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepada Engkau. Dan bila kami ya Tuhan berbuahkan terang itu, hidup di dalam kebenaran, kebaikan, dan keadilan. Dan biarlah kami juga ya Tuhan menerima sang terang itu di dalam hati kami, di dalam kehidupan kami. Berkatlah seluruh jemaat Tuhan Galang Ning yang Abian Base, dimanapun mereka berada. Sekiranya yang sakit Tuhan menyembuhkan mereka, sekiranya yang sedih Tuhan hiburkan mereka, sekiranya yang beban berat berikan mereka kelegaan ya Tuhan. Kami percaya pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Bila kami boleh menyambut Natal Tuhan dengan sukacita, dengan damai sejahtera yang meluap, yang melimpah-limpah di dalam hati kami ya Tuhan. Berkati terus jemaat-Mu, berkati terus gereja-gereja kita, dan berkati terus pemerintahan bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Di bulan Desember ini bahkan memasuki tahun yang baru, Tuhan kiranya memberkati para pemimpin-pemimpin kami, sehingga Indonesia Tuhan mengalami damai sejahtera yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur dan permohonan kami yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami mohon berkat daripada-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, demikian sarapan rohani pada pagi hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat dan menguatkan kita semua. Selamat beraktivitas, tetap semangat, jangan lupa mematuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.